Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Soli dan Soliha, apa kabar hari ini? Kita memasuki buku tema 6E dengan tema wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Materi kita di pembelajaran 1 ini tentang IPA, mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Hari ini kita akan belajar materi tentang IPA, yaitu gaya magnet dan sifat-sifatnya. Selain itu, kita juga akan mempelajari berbagai bentuk magnet dan cara membuat magnet. Kita akan pelajari di sini ya, Soli dan Soliha. Pengertian magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitar kita, misalnya besi, nikel, dan kobalt. Magnet atau magnit berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu magnesian. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Gaya magnet dapat menembus benda. Selanjutnya, sifat magnet yang ketiga, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Jenis bahan magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik diantaranya adalah paramagnetik. Benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita bahas adalah sebagai berikut. Diamagnetik. Benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contohnya adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. Magnet batang. Kedua, magnet silinder. Ketiga, magnet jarum. Keempat, magnet ladam atau disebut juga dengan magnet U, magnet lingkaran. Ini adalah macam-macam
dari jenis magnet. Cara membuat magnet. Satu, induksi. Cara membuat magnet dengan mendekatkan magnet tetap ke dekat batang paku. Jika batang paku berada cukup dekat dengan magnet dan daya magnet dapat tersalurkan ke batang paku, paku dapat menarik logam-logam lainnya. Ini adalah cara induksi. Ini adalah contoh dengan cara induksi, yaitu mendekatkan kepada magnet dan logam. Maka magnet yang ada akan mengantarkan daya magnet terhadap paku. Yang kedua, digosokkan. Pertama, ambil logam besi, ambil paku sebagai media untuk magnet. Kemudian, gosokkan paku tersebut dengan magnet lain. Gosokkan secara searah dari batang magnet ke batang paku. Yang selanjutnya adalah dengan cara digosok. Digosok-gosok yaitu cukup lama, maka akan menghasilkan daya magnet terhadap logam. Yang ketiga, elektromagnetik. Kalian bisa memperagakannya dengan cara menggunakan baterai dan kawat besi untuk mengalirkan aliran listrik dari baterai ke paku. Untuk selanjutnya dengan cara elektromagnetik. Alat-alat yang dipergunakan adalah paku, kawat logam, dan batu baterai. Dengan cara dililitkan terhadap paku dan kawat disambungkan ke batu baterai, dieratkan dengan lakban yang ada, maka akan menghasilkan arus elektromagnetik yang diakibatkan oleh batu baterai yang sudah disambungkan dengan logam, maka akan bisa menarik daya magnet. Manfaat magnet. Salah satu manfaat magnet yang kita pergunakan yang pertama adalah mengambil benda kecil bersifat logam dari tempat tidak terjangkau atau tidak terlihat, seperti sekrup dan jarum jahit. Manfaat yang kedua diantaranya adalah petunjuk arah pada kompas. Biasanya ditemukan pada jarum kompas untuk menunjukkan arah utara atau selatan. Manfaat yang ketiga adalah sebagai berikut. Dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Biasanya hal ini berfungsi pada dinamo sepeda atau generator. Yang keempat, pengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Biasanya hal ini kita temui pada bel rumah dan mikrofon. Manfaat selanjutnya adalah sebagai berikut. Magnet dapat digunakan untuk penutup pintu kulkas, pengunci kotak pensil. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat belajar ya soleh-solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.